Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas analisa saham Pegas ya, atau perusahaan gas negara. Ini sudah rilis laporan tutup tahun 2022 tanggal 14 April, ya terlambat, namun it's okay lah ya. Nggak begitu lama terlambatnya, 14 hari. Hari ini tanggal 23 April 2023 ya, ini ada notasi khusus ya. Ya ini, terlambat teman-teman ya, tapi ini kan sudah dilaporkan, mestinya ini akan hilang. Ya, jadi hari bursa terakhir hari Selasa itu harganya naik 1% ke 1420 per lembar saham. Saya membahas analisa saham Pegas ini terakhir 3 bulan yang lalu ya, sekitar awal Januari tanggal 9 kalau nggak salah. Oke, kita akan cek dulu price performance-nya ya. Kalau kita lihat dari sini, kalau teman-teman pegang jangka panjang ini sedang floating minus ya, 5 sampai 10 tahun. Untuk 3 tahun lumayan ya, 1 tahun ini nggak kemana-mana ya. Nah, mulai 6 bulan 3 bulan ini mulai negatif lagi, dan 1 bulan dan 1 minggu mulai positif lagi. Untuk tahun ini sendiri sudah negatif 19,32%. Ya, harga tertinggi di setahun terakhir ada di 1995 dan terendahnya di 1325. Jadi ini lebih mendekati ke harga terendahnya teman-teman ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas saham Pegas ini dari 4 analisa. Yang pertama dari fundamental ya, ini perusahaan apa dan kinerja secara umumnya seperti apa. Kemudian dari seasonality, kira-kira bulan-bulan apa saja biasanya saham ini naik atau turun. Kemudian dari sisi bendarmologi ya, apa yang sedang terjadi selama setahun terakhir ini, bagaimana saham ini berpindah tangan. Kemudian dari sisi teknikal terakhir, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana. Oke, kita akan mulai aja. Seperti biasa kita harus kenal lebih dekat ya dengan perusahaannya sehingga kita tahu ini emiten apa. Jadi ini salah satu BUMN, anak BUMN ya, anak Pertamina ya teman-teman ya, anak usaha Pertamina. Dia kegiatannya adalah pengangkutan dan jual beli gas bumi ya. Jadi tugasnya seperti itu kira-kira. eh, Dia menghubungkan lokasi sumber gas dengan lokasi akhir pengguna gas ya. Jadi kira-kira seperti itu ya bisnisnya teman-teman ya. Dari apa sumber gasnya dibuatlah pipa-pipa untuk masuk ke pengguna akhir gas ya. Oke, kira-kira itu teman-teman ya. Jadi ini ada informasi lagi. Dia kegiatan usahanya memiliki PGN Group memiliki 4 segmen ya, usaha transmisi dan distribusi gas bumi, ada jual beli gas bumi, kemudian ada hulu minyak dan gas bumi, dan usaha lainnya. Usaha lainnya itu adalah telekomunikasi, jasa konstruksi dan pemeliharaan pipa tentunya saya. Oke, kira-kira itu teman-teman ya. Jadi ini sederhana sekali ya bisnisnya, cuman menyalurkan gas dari sumber ke penggunanya. Baik itu rumah tangga atau industri ya. Oke, ini listing di bursa sudah tahun 2003, jadi sudah cukup lama dengan IPO price-nya 1.500, pernah stock split 1 kali 1 banding 5 sehingga IPO price-nya jadi 300. Nah, dengan harga saat ini ya kira-kira harganya naik kira-kira dari harga IPO 4 kali lipat lebih ya, hampir 5 kali lipat. Oke, ini ada corporate action terdekat ya. Nanti akan ada RUPS. eh cukup Masih cukup panjang ya. Selasa 30 Mei ya, jadi akhir bulan Mei ya. Dan ini adalah kinerja jangka panjangnya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari sini pendapatannya ini secara jangka panjang naik ya. Laba kotornya sayangnya nggak seimbang dengan pendapatannya ya. Ini justru malah kelihatan stagnan atau ya stagnan aja. Ya, untuk laba usahanya juga kelihatan stagnan teman-teman ya. Ini pernah turun, naik lagi ya, stagnan. Laba bersihnya pun juga terlihat stagnan ya. Tidak sesuai dengan pendapatannya. Oke, kalau kita cek di sini dari sisi struktur pendapatannya teman-teman ya, kalau kita lihat beban pokok penjualannya memang naik turun teman-teman ya. Ini yang membuat karena ini kan harga gas kan naik dan turun ya. Ya, yang membuat ya tadi nggak stabil ya antara pendapatan dengan laba ya, karena ininya nggak stabil teman-teman ya. Beban usahanya pun tidak stabil ya. 14, 17 ini kebetulan turun ya, jadi 5,3% ya, sehingga nggak ada banyak nggak tidak ketidakstabilan teman-teman ya di sini.
Oke, kemudian secara laba bersihnya ini biasanya single digit ya, mulai 2021 sudah mulai double digit teman-teman ya. Dan ini 2020 pernah merugi. Ya, yang tahun sebelumnya, sebelum Covid ini malah single digit, setelah Covid ya malah double digit. Oke, ini secara struktur pendapatan jangka panjangnya. Kalau kita lihat kinerja jangka pendeknya ya, laporan tutup tahun 2022. Untuk pendapatan sendiri 5,55 triliun ini dikonversi ke rupiah ya teman-teman ya. Kalau di laporan keuangannya masih bentuk dolar. Ini naik 28,4%, ya laba kotornya naik 45,2%, laba usahanya naik 53,9%, dan laba bersihnya naik 20,2%. Jadi masih naik dibandingkan tahun lalu, ya. Oke. Kemudian secara valuasinya teman-teman ya, valuasinya pada saat video ini dibuat price to book value-nya dari 0,84 dan PE ratio-nya jadi 6,77. Kalau kita bandingkan di tahun-tahun sebelumnya, ini adalah PBV terendah ya, terendah sejak 2010. Ini bahkan sempat PBV-nya sampai mendekati 8 ya, 7, berapa ini teman-teman ya. Dan saat ini adalah terendah teman-teman ya, bahkan lebih rendah daripada tahun 2022. Untuk secara PI-nya juga paling rendah kecuali ke 2020 karena rugi ya. Ini tidak perlu dihitung ya teman-teman ya. Jadi kalau selama profit ini adalah PI atau balik modal atau boleh dibilang adalah earning tertinggi ya dibandingkan dengan harganya ya. Jadi ini secara evaluasi cukup menarik ya karena sedang di bawah ya di bawah dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita cek dari ROE-nya sendiri ya 12,38%. Kita bayarnya di PBV 0,84 artinya earning yield-nya kita 14,78%. Ya ini masih di bawah 15%, jadi masih secara rumus ya ini masih valuasinya wajar. Namun kalau di atas 15%, ya itu termasuk valuasinya murah. Jadi ini mendekati ya di perbatasan ya antara wajar dan murah. Ya, namun karena ini rumusnya tetap di bawah 15%, ya saya tetap bilangnya ini wajar, teman-teman ya. Nah, untuk dividen sendiri ini merupakan perusahaan yang rutin bagi dividen, jadi pasti akan bagi dividen, teman-teman ya. Ini belum pernah bolong membagi dividen. Ya, yield terakhir 8,76% lumayan. Sorry, ini 2020 bolong teman-teman ya, karena rugi ya. Jadi ini bolong karena merugi, namun 2021 kalau sudah profit dia membagikan lagi. Jadi sorry ini ya, saya sebut 2021 dia bolong karena COVID dan rugi. Ya, namun selain itu, selain rugi dia selama profit dia membagikan dividen ya. Oke, ini adalah EPS-nya 212, teman-teman ya, sudah tutup. Dan kalau kita lihat ya, potensinya tadi ada RUPS tanggal 30 Mei, ya 30 Mei. Jadi kemungkinan ya dividennya Juni ya. Ini kan biasanya Mei ya. Ini ternyata 30 Mei. Jadi kemungkinan Juni lagi teman-teman seperti tahun yang sebelumnya atau Juli ini pernah ya. Dividennya kalau kita cek ya, seandainya payout ratio-nya sama dengan yang tahun lalu, maka akan membagikan 148 teman-teman ya. Kalau teman-teman dapat harganya di harga saat ini 14,20 ya yieldnya lumayan besar 10,4%. Nah, kalau baginya sebelum COVID 100%, maka yieldnya 14,9%. Ini termasuk dividen yang besar teman-teman ya. Namun nanti membaginya nunggu yang jelas setelah 30 Mei ya. Kita belum tahu nanti hasil RUPS-nya kapan akan ditentukan dan berapa jumlahnya ya. Oke, ini dari sisi dividen. Kemudian dari analisa seasonality-nya teman-teman ya. Dan kalau dari kita lihat dari analisa seasonality ya, peluang naik ada di bulan April, Mei, Juni, Juli ya. Namun ini hanya 50%-an semua. Ya, kalau kita lihat Mei tahun lalu ya, tahun lalu ini tinggi ya. Kalau kita cek ya, tahun lalu itu come date-nya 7 Juni. Ya, jadi tahun lalu yang terdekat aja ya teman-teman ya. Come date-nya 7 Juni ya, dan ini naiknya di bulan Mei. Ya, Juninya malah turun kan biasa come date Juni turun. Ya, karena ini RUPS-nya nanti 30 Mei, ya kemungkinan come date-nya akan di sini akan di Juni teman-teman ya. Jadi mungkin Juni akan turun lagi ya. Mungkin kenaikannya akan ada di April atau Mei ini ya. Ini dari seasonality teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek dari bandarmologinya, ini tadi sudah diinfokan ya, ini anak usaha dari PT Pertamina. Ya, ada publik 43,036% ya atau 10,43 miliar. Jumlah pemegang sahamnya ini di luar dugaan teman-teman ya. Pada saat video saya yang sebelumnya itu sedang akumulasi ya. Investor itu sedang buang barangnya di luar dugaan. Januari ya, tanggal 9 saya membuat video, ternyata datanya
di bulan Februari naik, naik dan naik ya. Ini cukup kurang bagus sebenarnya karena semakin banyak orang yang naik di sini otomatis akan berat untuk dinaikkan teman-teman harganya. Semoga nanti katalis positif dari dividen mampu lebih kuat daripada apa apa maksudnya kekuatannya bisa mengangkat semua rombongan yang ikut di sini teman-teman ya. Oke, Pegas ya, ini partisipasi AC-nya 20%, 28% ya. Jadi bisa dipertimbangkan teman-teman, bisa dipertimbangkan untuk di-follow investor asing di sini. Dan kalau kita lihat ya, Januari Januari itu buang sebenarnya ini investor asing sedang kumpul teman-teman, sedang ngumpulin ya, sedang ngumpulin. Namun di Januari tiba-tiba investor retail agresif ya, bertambah sekali banyak, mau nggak mau ya harus dijual barangnya investor asingnya. Ini Februari sempat dapat lagi 259, namun ini Maret dan April ya, karena ini jumlah investornya semakin agresif ya, semakin bertambah investor retail yang masuk ke sini, maka ya mau nggak mau investor asing melepas barangnya ya, kalau nggak harganya akan naik ya. Jadi kemungkinan ini harganya memang ditahan ya, makanya investor asing rela melepas barangnya yang sudah susah-susah dikumpulin ya teman-teman ya. Oke, ini adalah detailnya teman-teman. Ini detail dari perpindahan saham selama setahun terakhir. Kalau kita cek di sini, ya ini yang saya sudah sebutkan tadi sebenarnya ini sangat bagus ya karena investor retail lokal ini buang barang ya. Namun sayangnya beberapa bulan terakhir dia mulai naik lagi nih, mulai agresif masuk lagi meskipun secara kepemilikan tidak terlalu signifikan ya, belum terlalu signifikan. Semoga ya ini cuman jumlahnya aja yang banyak, namun secara kepemilikannya kecil-kecil teman-teman ya, yang masuk ke sini. Oke, jadi investor retail sedang buang, reksadana lokal juga ini sedang buang ya teman-teman ya, sedang buang secara rutin. Eh, Namun nggak terlalu besar juga ya, hanya berkurang 1,24%. Dan kalau kita lihat siapa yang menampung ini ada dua teman-teman ya, yang tetap ada tiga, sorry yang besar. Yang pertama adalah foreign others ya, 4,41%. Ini menampung secara sedang akumulasi secara berkelanjutan. Reksadana asing teman-teman ya, yang menambah kepemilikannya dari 6% menjadi 10, 4,45% ya teman-teman ya. Kemudian ada dana pensiun asing ya, dana pensiun asing yang menambah dari 3,7% jadi 7,29% ya. Oke, jadi harapannya sih nanti nggak terlalu banyak penumpang ya sebelum corporate action dividend. Jadi nanti setelah naik, setelah harga dinaikkan baru retail masuk gitu teman-teman ya. Oke, ini dari analisa benderologinya, investor asing di sini masih terlihat akumulasi secara besar-besaran teman-teman ya. Bahkan secara prosentasenya ini naiknya cukup signifikan ya. Harapannya ini di atas 50% ya. Harapannya ya. Jadi menjadi pengendali kalau di saham. Oke, bagaimana untuk bulan April sendiri? Untuk bulan April sendiri karena datanya itu belum keluar ya. Nanti baru kita bisa lihat di awal Mei. Kita hanya bisa melihat dari broker summary dan analisa dari salah satu sekuritas ya, di mana bendermologinya ini overlaynya sedang turun. Kalau di sini terlihat sedang distribusi ya. Kalau di sini sedang distribusi. Namun kalau kita lihat di sini, kalau secara broker summary ini sedang terlihat akumulasi. Sayangnya ini yang akumulasi brokernya YP teman-teman ya. Jadi eh mungkin investor retail banyak yang masuk jumlahnya di sini teman-teman ya. Namun ini kalau kita setelah broker summary ya tetap saya bilangnya akumulasi ya. Ya, ini pasti yang buang tadi investor asing ya teman-teman ya. Investor asing dibeli oleh YP ya. Oke, jadi saya tetap simpulkan ini akumulasi teman-teman ya, karena secara broker summary memang lebih kuat yang membeli ya, satu broker top teratas. Nah, ini adalah analisa teknikalnya teman-teman ya. Analisa teknikal pada saat saya membuat video sebelum ini ya, mengenai Pegas juga, saya waktu itu bilang bahwa harganya akan berkonsolidasi di sini teman-teman ya, di area 1.500 sampai 1.600, 1.700 lah, 1.500 sampai 1.700 ya teman-teman ya. Tanggal 8 Januari ya, saya upload videonya. Dan betul saja memang ya waktu itu ini saya ngupload ya konsolidasi di sini teman-teman ya, konsolidasi sambil menunggu laporan keuangan, sambil menunggu rapat umum pemegang saham ternyata lama sekali ya. Laporan keuangannya telat ya. Jadi bulan Maret ini telat ya, sudah nggak sabar ada yang buang juga.
ya diturunin ya. Mungkin ada yang ini nggak report laporan keuangannya aja telat ya, dibuang sini. Namun ini konsolidasi lagi ya, karena setelah April ini sudah mulai naik lagi ya, laporan keuangan sudah rilis ya. Jadi konsolidasi di sini, kemudian dia pindah ya, ini bukan uptrend, bukan downtrend teman-teman ya, namun ini konsolidasi sedang sideways, kemudian dia berpindah sideways-nya ya, berpindah turun ke sini, pindah ke sini sideways-nya 1350 ke 1420. Jadi ini memang sedang menunggu sesuatu teman-teman ya. Ini transaksinya sehari 78,1 M, jadi cukup oke. Ya, jadi ini tinggal tunggu waktu aja. Nanti RUPS-nya masih bulan Mei. Ya, bulan Mei masih jauh, teman-teman ya. Oke, jadi kemungkinan ini akan mungkin naik turun di sini, teman-teman ya. Prediksinya kemungkinan dia akan turun lagi. Ya, akan naik turun. Nah, kemungkinannya di bulan Mei mulai naik nanjak, teman-teman ya. Nanjak. Nah, mungkin kayak gini, teman-teman ya. Nah, kemungkinan bisa ke 1640 lagi atau bisa lebih tinggi ya, tergantung nanti dividennya berapa teman-teman ya. Tapi kemungkinan arahnya akan ke sana. Ini sebenarnya sudah sulit untuk turun lagi teman-teman ya. Sahamnya ini sudah sulit untuk turun lagi. Karena kalau semakin turun semakin menarik untuk dibeli ya. Sudah pasti akan bagi dividen. Dan price ini adalah valuasi termurah selama 2010. Dari 2010 teman-teman ya. Oke, terakhir risamnya ya, untuk fundamental tadi kinerja jangka panjangnya naik ya, kinerja jangka pendeknya naik, valuasi masih terbilang wajar meskipun mepet ya di angka 15%, sebentar lagi murah. Kalau misalnya harga turun lagi, udah pasti murah teman-teman ya. Rutin bagi dividen ya, forecast-nya nanti 10,4 sampai 14,9%, tinggal tunggu aja nanti setelah bulan Mei, setelah RUPS tanggal 30 Mei. Seasonality peluang naik di bulan April, Mei, dan Juni dan Juli ya. Ini tinggal tunggu aja nanti kapan, tergantung dari besaran dan tanggal dividennya. Untuk bandarmologi sedang akumulasi, investor asing, kemudian 1 sampai 22 April secara broker summary sedang akumulasi teman-teman ya. Meskipun ya akumulasi broker retail dan jumlah orang retailnya bertambah ya teman-teman ya. Secara teknikal nih rangingnya berpindah ya, dari 1.500 ke 1000, dari 1.500, 1.700 ke 1.350, 14.20. Ya, apakah dia akan tetap konsolidasi di sini sambil nunggu atau naik ya, tadi sudah dijelaskan di analisa teknikal kira-kira. Oke, terakhir disclaimer ya. Jadi analisa yang saya sharing di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Pegas ya. Silakan teman-teman wajib melakukan analisa sendiri ya, karena resiko dan keuntungan juga 100% di tangan teman-teman sendiri ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat sebagai second opinion ya. Kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.